Ya, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini soal tentang suku banyak ya. Ini ada AX pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 5X plus B dibagi X kuadrat min 1 menghasilkan sisa 6X plus 5. Maka nilai A tambah 3B sama dengan berapa? Kalau ada fungsi ya, fx, kan ada pembagi, ada hasil bagi dikali hasil bagi ditambah sisanya. Ini ya, bentuk umumnya seperti ini. Nah, berarti kalau misalkan di sini kan suku banyaknya AX pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 5X plus B. Nah, itu fungsinya dibagi oleh X kuadrat min 1. Karena ini adalah suku berderajat 3 ya, maka hasil baginya kemungkinan di sini pangkat 1 ya. Kita misalkan adalah MX plus N ya. Nah, ditambah sisanya adalah 6X ditambah 5. Ya kan, kalau pembagi dengan hasil baginya kalau kita kali, ini jadi berderajat 3 ya, sama dengan fungsinya. Jadi hasil baginya kita misalkan MX plus N. Nah, ini kalau kita kali ya, ini jadi MX pangkat 3. Terus ini kalau kita kali jadinya plus NX kuadrat gitu kan ya. Terus yang min 1 dikali min MX jadi min 1 dikali MX jadi min MX ditambah sama 6X ya. Berarti jadi 6 dikurang M dikali X gitu kan ya. Terus min 1 kali N jadi min N ditambah 5 jadinya 5 dikurang N gini ya. Nah, bentuknya sama dengan fungsinya ini berarti. Nah, udah tinggal kita cari deh nilai A nya. Dari apa namanya, dari koefisien pangkat 3 ya, A nya di sini sama dengan M nya ya, koefisiennya. Terus selain itu 2 di sini 2 sama dengan N nya gitu, N nya 2 berarti ya. Terus 5 di sini sama dengan 6 dikurang M ya. 5 nya dulu saya tulis, 5 sama dengan M dikurang M. Nah, berarti dapat M nya 1 ya. Nah, M nya 1. Nah, berarti A nya otomatis 1 kan. Nah, A nya 1. Nah, terus B nya sama dengan 5 dikurang N. Karena N nya 2 ya, berarti 5 dikurang 2 dapat B nya 3. Nah, udah dapat A sama B nya dapat. Nah, maka nilai A plus 3B langsung dapat deh. A nya 1, B nya 3. Kalau dijumlah 1 tambah 9 10 ya. Yang C jawabannya. Nomor 2 di sini X1 dan X2 nya bilangan bulat yang merupakan akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat ini ya. Terus di sini X1, K sama X2 merupakan 3 suku pertama dari deret geometri. Maka rumus suku ke N deret tersebut adalah apa? Nah, kalau ini 3 suku pertamanya nih, X1, K sama X2, rasio itu kan U2 bagi U1 ya. Atau bisa juga U3 bagi U2 kan gitu ya. Nah, ini kalau kita kali silang berarti K kuadrat sama dengan X1 dikali X2. Nah, X1 kali X2 adalah akar-akar dari ini ya, C per A ya, ini C nya, ini A nya 1. Nah, berarti C per A nya adalah 3K plus 4. Nah, kita pindah ke kanan ya. Nah, nanti dapat K nya nih gitu. Kita faktorkan jadinya K min 4 sama K plus 1 sama dengan 0. Berarti K nya dapat 4 atau K nya sama dengan min 1 ya. Oke, di sini ada syaratnya enggak?
nggak ada K-nya ya di sini, bisa 4 bisa min 1 sih ya. Oke, kita lanjut aja ke ini deh. Di sini kan kalau di jumlah ya min B per A ya, kalau misalkan X1 kali X2 ya. Kalau misalkan kita kali ya, sebentar ya, kita coba aja dua-duanya deh ya. Di sini berarti kan kalau misalkan K-nya berapa nih? K-nya saya ambil misalkan min 1 deh, misalkan ya min 1 dulu ya. Jadi kalau K-nya min 1 berarti jadi X kuadrat min berapa nih? Kalau dimasukin min 1 nih min 2 ditambah 4 jadi 2 ya, jadi min 2 X, dimasukin min 1 min 3 tambah 4 jadi plus 1 ya. Nah sama dengan 0. Nah berarti ini kalau difaktorkan jadi X min 1 kuadrat ya. Berarti artinya X1 dan X2 nya sama ya. X1 sama dengan X2 yaitu 1 ya. Nah berarti kalau kita urutkan barisan geometrinya ya, barisan geometri di sini kan ada X1 K sama X2 ya. Nah berarti kan 1 K nya tadi min 1, X2 nya 1 ya. Nah ini benar barisan geometri ya, rasionya min 1 ya. Nah berarti kalau kita lihat ini A nya 1 dengan rasionya min 1 ya. Nah maka suku ke N nya kan ya, rumus suku ke N ya, berarti A dikali R pangkat N dikurang 1. A nya 1, R nya min 1 ya. Nah pangkat N dikurang 1. 1 dikali min 1 pangkat N min 1 ya, berarti hasilnya ini ya, yang sebelah kanan. Selanjutnya tinggal ini ya, kalau ada apa namanya, kalau ada pangkat minus kan berarti artinya seper ya, berarti min 1 pangkat N dibagi min 1 pangkat 1 ya. Nah ini kan kalau ini min 1 di sini jadinya seper ya. Oke. Nah berarti kalau dibagi min 1 hasilnya negatif ya, jadi negatif min 1 pangkat N. Nah ini nih suku ke N ya. Nah kebetulan udah ada nih jawabannya yang C. Nah, di sini persamaan kuadratnya berbentuk seperti ini ya. Nilai P agar persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar berlainan tanda. Berlainan tanda berarti artinya X1-nya misalkan positif, X2-nya negatif gitu ya. Nah, berarti kan nggak mungkin sama ya. Nah, berarti kalau nggak mungkin sama, D-nya berbeda ya, akar-akarnya berbeda. Berarti D-nya lebih besar dari 0 gitu. Ini syarat pertama ya. Terus yang kedua, kalau misalkan kita jumlah, kita nggak tahu hasilnya ya, apakah positif atau negatif nih ya. Karena ini satu positif, satu negatif. Kalau kita jumlah bisa 0, bisa sama, bisa berbeda. Nah jadi untuk hasil jumlahnya kita nggak tahu. Tapi kalau hasil kalinya kita tahu. Kalau positif dikali negatif, hasilnya otomatis negatif gitu ya. Nah ini syarat keduanya. Nanti tinggal diiriskan deh gitu. Oke langsung aja ya. Di sini ini kalau misalkan kita rapiin dulu deh persamaan kuadratnya kan. Ini udah rapi ya. Sorry. Ini B-nya nih ya. Ini B-nya. Nah ini C-nya nih ya. Ini C-nya. Ini A-nya 1. A-nya 1. Berarti B kuadrat di situ 2P ya. Min 4. A-nya 1. C-nya yang agak panjang ternyata. Min P kuadrat plus 7P min 6. Nah ini lebih besar dari 0. Ini jadi 4 P kuadrat, terus di min sama min jadi plus ya, 4 P kuadrat lagi. Ini jadi min 28 P, ini jadi plus 24. Nah lebih besar dari 0. Kita bisa bagi 4 di kaitannya, kelihatannya ya. Di sini 8 dibagi 4 berarti 2. Ini dibagi 4 jadi min 7, jadi plus 6. Nah lebih besar dari 0. Tinggal difaktorkan ya. Cuma difaktorkannya jadi gimana nih? Kalau kita lihat 6 itu 2 kali 3 berarti 2P min 3 gitu kan ya.
sama P min 2 gitu. Nah berarti pembuat nolnya kita dapat yang 3/2 sama 2 ya. Di sini plus, min plus, kalau lebih besar ambil yang plus. Nah kita simpan dulu. Selanjutnya kita bahas yang ini nih, X1 kali X2 adalah C per A. C nya ini A nya 1, berarti hasilnya yang C nya doang ya. Berarti min P kuadrat plus 7P min 6 kurang dari 0. Kita kali minus aja dulu deh biar faktorinnya enak. Jadi P kuadrat min 7P plus 6, tandanya kebalik jadi lebih besar kalau dikali minus. Nah kalau kita faktorkan ya berarti P min 1 P min 6 lebih besar dari 0. Kalau kita buat garis bilangan 1 sama 6 plus min plus, lebih besar ambil yang plus. Nah kita iriskan ya, atau langsung aja deh ini kita iriskan ke sebelah kirinya ya. 1 di sini kan ya, ini 1 lebih kecil berarti ke kiri. Nah terus 6 di sebelah sini kan ya. Nah lebih besar berarti ke kanan. Nah irisannya yang kena dua-duanya. Nah berarti lebih besar dari 1 ya, atau lebih besar, lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 6. Nah ini jawabannya yang D deh gitu. Nah pertidaksamaan akar pertama syaratnya dulu ya, syarat akarnya, syarat akar yang di dalam akar itu lebih besar dari sama dengan 0 ya. Nah ini kalau kita faktorkan kan jadinya X plus 1 dikali X min 1 lebih besar sama dengan 0. Buat garis bilangan deh ya, di sini min 1, di sini 1 plus min plus, lebih besar ambil yang positif. Nah yang kedua ini ya, kalau kita langsung faktorkan berarti 3x berapa tuh, min 2 sama x plus 1 ya. Nah lebih besar sama dengan 0. Sama aja ya, kita langsung buat garis bilangan, min 1 sama 2/3 plus min plus, lebih besar ambil yang plus. Nah kita simpan ya, baru kita kerjakan yang ini bentuk akarnya ya. Kalau ini akar itu kan positif ya, paling kecil 0, ini juga positif. Kalau kiri sama kanannya positif boleh kita kuadratkan ya, tapi kalau berbeda yang satu positif satu negatif nggak boleh. Oke ini boleh kita kuadratkan. Nah kalau kita kuadratkan berarti jadi x kuadrat min 1 kurang dari sama dengan 3x kuadrat plus x min 2 ya. Nah ini kita pindahin ke kanan ya, pokoknya yang kanan lebih besar dari sini ya. Kalau ini pindah jadi 0, lebih besar dari ini. Kalau pindah jadi 2x kuadrat plus x, ini pindah jadi min 1 ya. Nah karena ini lebih besar, kita tulis ini begini deh, lebih besar dari 0. Jadi ini saya hapus aja ya, ini saya hapus. Nah selanjutnya tinggal difaktorkan, berarti 2x min 1 dikali x plus 1. Nah lebih besar dari 0. Kita buat garis bilangan, min 1 sama setengah ya, sama setengah. Nah ini plus min plus, lebih besar berarti ambil yang plus ya, ambil yang plus. Nah udah tinggal diiriskan sama syaratnya aja. Jadi ini ya semuanya nih min 1 sama 1 di sini ya, 1 di sini ke kanan gitu kan. Ini min 1 ke kiri gitu. Nah terus yang kedua ini min 1 juga, berarti ini ke kiri, ini 2/3 ya, 2/3 di sini berarti 2/3. Nah berarti lebih besar berarti ke kanan. Nah yang kena 3/3-nya berarti ini kena 3/3-nya, ini yang kena 3/3-nya. Berarti x nya kurang dari sama dengan min 1 atau x nya lebih besar sama dengan 1 ya. Nah
ini jawabannya yang B nih. Iya ya. Ini ada koordinat A, B, C-nya. Jadi misalkan di sini titik A deh ya. Ini A, ini B gitu. Saya nggak tahu letaknya di mana. Kita gambar aja A, B, C gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ini kita buat vektor ya, vektor AB terus sama vektor AC gitu. Nah, nanti luas segitiga ini bisa dicari nih pakai luas segitiga ABC. Nah, kalau misalkan ini ada sudut theta gitu misalkan. Nah, itu kita bisa pakai setengah kali AB, panjang AB ya, panjang AB dikali panjang AC gitu, dikali sin tetanya gitu. Nah, ini rumus untuk luas segitiga ya kalau ada sudutnya. Nah, berarti kita cari panjang AB sama panjang AC. Nah, kalau AB dulu berarti kita cari vektor AB dulu ya. Vektor AB berarti artinya B dikurang A gitu. Berarti kalau B dikurang A, B-nya kan 4, 3, 0 dikurang A-nya 3, 1, 2. Nah, kita kurang aja, berarti kan jadi 1, 2 sama min 2. Nah, selanjutnya cari panjang AB. Panjang AB masing-masing tinggal dikuadratkan aja. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, min 2 kuadrat 4, terus tinggal diakarin jadi akar 9 3 ya. Panjang AB berarti 3 nih. Nah, berarti ini setengah dikali 3. Selanjutnya kita nyari panjang AC-nya. AC-nya dulu berarti ya. Vektor AC berarti C dikurang A. Nah, C-nya 1, 2, 5 dikurang A-nya 3, 1, 2. Nah, berarti jadi min 2, 1, 3. Nah, maka panjang AC tinggal kayak tadi ya, tinggal dikuadratin 4 plus 1 plus 9 berarti jadi akar 14. Ini akar 14 nih gitu ya, akar 14. Nah, sin theta. Nah, kalau sudut antara dua vektor itu kita bisa nyari pakai cos ya, rumus cos ya. Jadi cos theta dulu, berarti dari cos baru kita nyari sin gitu. Cosnya kan di sini antara AB dengan AC ya, berarti bukan panjang tapi AB, vektor AB dot vektor AC baru dibagi panjang vektor AB dikali panjang vektor AC gitu. Nah, vektor ini ya, AB dikali AC. Jadi langsung aja 1 dikali min 2 jadi min 2 ditambah 2 kali 1 2 ditambah lagi min 2 kali 3 berarti minus 6. Nah, dibagi panjang vektornya 3 sama akar 14. Berarti ini habis min 6 dibagi 3 jadi min 2 akar 14 gini ya. Ini cosnya gitu, ini cosnya. Nah, berarti kalau cos kalau kita buat segitiga siku-siku kan ya. Nah, di sini berarti ini kalau minus, cosnya minus kuadran 2 ya. Nah, berarti kalau kuadran 2 sin positif nih. Ini selalu positif ya kuadran 2. Yang perlu jadi catatan, vektor itu cuma ada di kuadran 1 atau kuadran 2 doang ya. Nggak ada kuadran 3 atau 4, nggak ada ya untuk vektor. Nah, kalau ini misalkan sudut theta, cos itu kan sami ya, sampingnya 2, miringnya akar 14. Nah, berarti depannya bisa dicari dengan ini kuadrat 14 ya, dikurang 2 kuadrat 4, berarti akar 10. Nah, maka kalau kita mau cari sin theta kan berarti demi ya, demi. Berarti depannya akar 10, miringnya akar 14. Nah, berarti ini akar 10 per akar 14. Ingat ya, ini kuadran 2 ya, karena cosnya negatif itu kuadran 2, tapi kalau kuadran 2 sini positif ya, berarti tetap positif. Nah, udah tinggal kita hitung aja.
ya. Jadinya 3/2 akar 10 nih. Ada nggak nih jawabannya? 3/2 akar 10. Ada ya? Yang B nih jawabannya. Oke, nah ini trigonometri ya. Ini ada 2 persamaan, tinggal dieliminasi sih ya. Jadi enakan gimana nih? Kita kali 2 deh ya. Ini kita kali 2. Yang bawah ya dikali 2, jadi 2 tangan A min 6 tangan B gitu. Sama dengan min 17. Yang atasnya mah tetap lah, ini 2 tangan A tambah tangan B sama dengan 4. Nah ini tinggal dieliminasi ya. Nah ini min sama min jadi plus, berarti 7 tangan B sama dengan ini min sama min juga plus ya, berarti jadi 21. Berarti tangan B nya sama dengan 3. Dapat tangan B nya 3. Kalau tangan B nya 3 berarti kan 2 tangan A nya ditambah 3 sama dengan 4 ya. Nah 4 dikurang 3 1, berarti tangan A nya setengah. Nah di sini ada tangan 2A tambah B ya. Ini kalau kita jabarkan jadinya tangan 2A ditambah tangan B. Nah dibagi 1 min tangan 2A dikali tangan B. Ini rumusnya seperti itu memang ya. Nah berarti kita perlu cari tangan 2A nih ya. Tangan 2A kita cari, tangan 2A itu berarti jadi sama dengan 2 tangan A dibagi 1 min tangan kuadrat A. Nah udah, tangan A nya kan setengah, berarti 2 dikali setengah dibagi 1 min setengah dikuadratin 1/4 dicoret, berarti 1 dibagi 3/4 alias 4/3 ya jadinya. Nah tangan 2A nya 4/3. Nah udah masukin aja ke sini kan, masukin ke persamaan menjadi 4/3. Tangan B nya tadi 3, ini 1 min 4/3 dikali 3 dicoret gitu kan ya, hasilnya minus ya. Nah berarti ini kan jadi berapa nih? Maka kita samakan aja penyebutnya yang atas ya. Yang atas kita samakan, jadinya berapa tuh? Per 3 lah ya. Ini tetap 4, 3 nya dikali 3 jadi 9. Nah dibagi 1 dikurang 4 berarti min 3. Berarti jadinya 13/3 dikali kembalikan dari min 3/1, yaitu 1/min 3. Nah jadinya hasilnya negatif 13/9. Nah ini jawabannya, 13/9 ya, yang A. Oke, kita langsung aja. Di sini satu barisan geometri mempunyai 3 suku pertamanya, ini alfa, beta, dan beta kuadrat ya. Jika alfa dan betanya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini yang ditanya, maka suku keempat dari barisan geometri tadi ya, dan nilai K masing-masing adalah berapa. Barisan geometri ya, rasio itu kan berarti U2 bagi U1, di sini beta sama dibagi alfa, atau bisa juga U3 beta kuadrat dibagi U2 ya, dibagi beta. Nah berarti ini kita bagi kan jadi pangkat 1 ya gitu. Nah ini juga kita bagi nih, atau langsung aja kita kasih silang dulu deh. Beta sama dengan beta dikali alfa. Nah beta dibagi beta 1 kan, berarti alfanya 1. Nah alfanya 1. Oke, dapat alfanya 1. Terus dari persamaan kuadrat ini kan, kalau akar-akarnya adalah alfa sama beta, kalau saya kali ya alfa kali beta, berarti jadinya C per A ya, 6/2 gitu. Alfanya 1 dikali beta sama dengan 3. Nah otomatis betanya sama dengan 3 gitu kan ya, betanya 3. Nah maka dapat nilai K nya kan ya, nilai K nya ya.
Nah, nilai K-nya bisa kita cari dari X alfa ditambah beta ya. Min B per A atau min K per 2. Nah, ini 1 ditambah 3 langsung kali 2 aja ya. Di sini 2-nya pindah jadi min 2 deh gitu ya, dapat K-nya. Nah, berarti jadinya minus 8 K-nya. K-nya minus 8. Nah, kan yang ditanya selain K ada suku keempat yang dicari ya. Kalau kita urutkan kan ya, alfa, beta, beta kuadrat. Berarti ini 1, ini 3, ini 9, berarti U4-nya berapa? Dikali 3 kan ya, rasionya dikali 3 nih. Rasionya dikali 3, berarti dikali 3 juga. Berarti 20 tuh, 27. Nah, ini suku keempatnya, ini nilai K-nya. Nah, maka yang A jawabannya. Nah, seperti trigono lagi tapi fungsi ya. Nah, ini ingat nih, ada lagi ketemu bentuk sin sama cos kan ya. Nah, di video sebelumnya kan udah saya jelasin ya. Kalau ada sin sama cos kita nyari K-nya ya. K-nya itu adalah tinggal koefisien dari sin sama cosnya dikuadratin kan ya. Terus dijumlah. Berarti akar 18 atau 3 akar 2. Terus nanti kita nyari alfanya. Alfa itu tangan alfa ya, yaitu koefisien tangan itu kan sin per cos ya, ingat ya. Jadi koefisien sin dibagi koefisien cosnya 3/3. Karena ini positif, ini juga positif ya. Nah, jadi anggap aja sinnya positif, cosnya positif. Berarti kalau cos sama sin positif di kuadran 1 ya, sudut alfanya. Nah, berarti tangan alfa yang sama dengan 1 di kuadran 1 adalah tangan 45. Berarti alfanya 45. Nah, ini kita ubah ya. Yang penting udah dapat K-nya tadi 3 akar 2 sama alfanya. Nah, berarti persamaan ini fungsinya bisa kita ubah jadi bentuk K dikali cos X dikurang alfa. Kalau sudutnya sama ya, di sini sama-sama X ya. Kalau berbeda nggak bisa. Nah, kalau X di sini juga X berarti. Nah, kita ganti aja. Tadi K-nya adalah 3 akar 2 cos X min alfanya 45 derajat. Nah, jadi kita ubah jadi bentuk ini bisa ya. Nah, yang ditanya mencapai nilai maksimum untuk X-nya berapa gitu ya. Nah, nilai cos itu kan letaknya dari min 1 sampai 1 ya. Paling kecil min 1, paling besar 1. Nah, biar nilai fungsi fx ini maksimum gitu kan ya. Ini maksimum. Nah, maka nilai dari cosnya, cos x min 45 itu sama dengan 1 ya gitu. Oke. Nah, karena di sini A-nya positif gitu. Tapi kalau misalkan A-nya negatif, berarti biar maksimum dikali sama min 1, berarti min 1 kali min jadi positif. Pokoknya biar nilai fungsinya maksimum lah gitu ya. Nah, tadi ini contoh doang ya, ini saya hapus minusnya. Nah, ya udah, cos yang hasilnya 1 berapa sih? Cos yang hasilnya 1 adalah cos 0 kan ya. Cos 0 udah gitu. Berarti X min 45 sama dengan 0 kan? Gitu. Nah, ditambah K kali 360. Nah, berarti pindahin ke sebelah kiri ya 45 nya ditambah K 360. Nah, berarti ada banyak sih sebenarnya ya. Tapi 45 ada nggak nih selain 45? Kalau K-nya 0 kan 45 ya gitu. Nah, kalau K-nya 1 berarti 360 ditambah 45 gitu, 405 dan seterusnya ya. Nah, tapi ini intervalnya cuma dari 0 sampai 360, berarti ini nggak masuk gitu. Nah, berarti yang masuk cuma 45. Coba kita cek 45 itu kan pi per 4 ya. Nah, dapatnya yang B gitu. Limit mendekati tak hingga ya di sini. Nah, ini akar dikurang akar, cuma akarnya ada 3 nih gitu. Sebenarnya nggak usah bingung, tinggal kita manipulasi aja ya. Kalau misalkan apa namanya,
sebentar, manipulasinya gimana ya, saya lupa jadinya. Kalau misalkan gini ya, ini kayak saya hapus dulu ya. Nah ini saya hapus. Nah misalkan ini saya buka dulu kurungnya. Nah nanti saya tambahin di sini, saya tambahin 2 akar x kuadrat gitu ya. Nah ini saya tambahin ini, tapi jangan lupa ini kan tadinya nggak ada, berarti mesti kita kurangkan juga dengan 2 akar x kuadrat gitu ya. Nah jadi kan kalau ini dikurang ini kan sebenarnya ini nggak ada ya, ini 0 gitu. Nah ini saya munculin kenapa, karena nanti di sini jadinya gini, kita ubah ya. Di situ kan akar 4x kuadrat plus 8x ya. Nah yang minus ini ya saya taruh di sini nih, dikurang, kalau duanya masuk ke dalam jadinya akar 4x kuadrat, terus ditambah limit x menuju tak hingga gitu. Yang ini saya pisah lagi karena 2 akar x kuadrat ya, berarti akar x kuadrat ditambah akar x kuadrat. Nah untuk yang akar x kuadrat yang pertama saya taruh di sini gitu, dikurang sama yang ini nih, akar x kuadrat plus 1, terus ditambah limit x menuju tak hingga. Nah yang keduanya kita taruh sini, x kuadrat dikurang yang terakhir nih, dikurang akar x kuadrat ditambah 1. Nah ini kan kalau ada limit tak hingga ya, bentuknya seperti ini, akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c gitu kan ya, dikurang akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Nah asal a sama p nya sama gitu kan ya, terus di sini pangkatnya, pangkat yang tertinggi dengan yang sebelahnya ini selisihnya setengahnya gitu. Kalau ini pangkat 2, ini pangkat 1. Kalau pangkat 1 ini pangkat setengah, dan seterusnya. Berlaku rumus B min Q per 2 akar A. Nah hasilnya jadi ini ya, yang ini doang nih, B min Q per 2 akar A gitu. Nah ini kan sama nih A sama P nya gitu ya. Nah berarti ini sama juga, berarti kita pakai B min Q per 2 akar A. B nya di sini 8, Q nya nggak ada ya, 0 per 2 akar 4 gitu. Terus yang di sini juga sama ya, berarti B nya 0 min di sini ini 0 juga ya, Q nya nggak ada, per 2 akar 1 gitu, ditambah ya, ditambah ini juga sama, B nya 0 dikurang Q nya juga 0 ya, ini X ya, bukannya 1, sorry ini X, berarti Q nya 1 ya, dikurang 1 per 2 akar 1. Nah udah tinggal kita jumlah deh, 8 dibagi 4 2 ditambah 0, ini min setengah ya, ditambah min setengah, jadi 3 per 2 deh jawabannya. Nah yang C jawabannya. Cara langsungnya juga bisa nih ya, apa namanya nih, tinggal bentuknya ya. Di sini kan, di sini B-nya nih sebenarnya, ini B-nya kan, ini B-nya 0, di sini B-nya 0, ini B-nya, ini B-nya ya kan, di sini B-nya 1, ini B-nya. Nah sebenarnya kalau lihat koefisiennya ya, di sini kan berapa nih, kalau akar dari 4 kan 2 ya, terus di sini 1 kan ya, min 1 ya. Oke, ini 2, ini min 1, ini juga min 1 kan. Kalau di jumlah 0 baru bisa kita langsung nih ya, sebenarnya B nya di sini 8 dibagi 2 akar A nya langsung gitu, terus ditambah gitu ya. Di sini B nya 0, tinggal dibagi 2 akar A nya kan 1 gitu, terus ditambah ini minus ya di sini ya. Kalau ini minus berarti ini minus gitu, kita ikutin deh minus aja ya. Iya, jadi itu langsungnya aja ya, dikurang ini 1 ya, 1 per 2 akar 1. Nah langsungnya sih, intinya sih
sebenarnya seperti ini gitu. Oke. Nah, jika suku banyak fx habis dibagi oleh x min 1 ya. Tadi kan kalau ada fx ada pembagi ya, ada hasil bagi ditambah sisanya gitu. Nah, ini bentuk umum lah ya. Nah, kita lihat di sini fx habis dibagi sama x min 1. Ini ada hasil bagi. Kalau habis dibagi sisanya otomatis 0 gitu. Ya. Nah, ini kita simpan nih ya. Terus selanjutnya kalau fx kita bagi, kan di sini katanya yang ditanya ya. Di sini sisa pembagian ini apa tuh? X min 1 dikali x plus 1 ada hasil bagi. Nah, otomatis kalau pembaginya berderajat 2, sisanya adalah berderajat 1. Jadi kalau pembagi dengan sisa, ini catatannya ya. Misalkan pembaginya adalah suatu berderajat 1 ya, berderajat 1. Nah, maka sisanya berderajat 0 atau konstanta doang gitu. Nah, tapi kalau pembaginya berderajat tingginya pangkat 2, maka sisanya pangkat 1. Kalau pangkat 1 biasanya saya misalkan px plus q gitu. Nah, kalau berderajat 3 pembaginya, maka sisanya berderajat 2. Pokoknya berselisih 1 lah. Berarti jadi px kuadrat plus qx plus r. Nah, ini catatan pentingnya ya. Nah, tapi ini maksimum ya. Artinya kalau ini berderajat 3, maksimumnya berderajat 2. Tapi bisa juga jadi berderajat 1, bisa berderajat 0 gitu ya, tergantung nanti yang diketahui. Nah, ini catatannya. Oke. Nah, berarti kalau ini pembaginya, ini kan pembaginya berderajat 2, berarti otomatis sisanya yang ini nih. Kita misalkan px plus q gitu. Nah, ini sedikit, sebenarnya ada dua cara sih ya. Saya langsung pakai cara langsung aja deh. Di sini karena pembaginya ada yang sama ya, x min 1 gitu ya. Untuk x min 1 nih, untuk yang sisanya 0 ya, berlaku untuk yang sisanya 0. Nah, maka ini bisa kita kita ubah nih, untuk yang hasil baginya. Hasil baginya kita ubah. Kalau misalnya hasil baginya kita bagi sama yang x plus satunya ya, x plus 1 gitu. Nah, otomatis uh, hasil baginya hx ya gitu. Nah, di sini kalau tadi kan kayak tadi saya bilang, kalau dibagi sama berderajat 1, ini kan pembaginya berderajat 1 ya. Jadi ini hx-nya yang dibagi sama x plus 1 ya. Nah, ini berderajat 1, maka hasilnya adalah konstanta gitu. Hasilnya suatu konstanta gitu. Nah, maka ini bisa kita ubah nih, fx sama dengan, ini kalau kita kali ya, x min 1 dikali x plus 1 dikali hx, jadinya x min 1 dikali x plus 1 dikali hx gitu kan ya. Terus ditambah x min 1 dikali k ya. Nah, berarti k dikali x min 1 gitu. Oke. Nah, kita dapat ya. Jadi kalau kita lihat yang bentuk px plus q-nya itu sama dengan yang ini nih. Nah, ini sisanya juga gitu. Karena bentuk yang di sini sama, yang di sini sama yang di sini sama gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kalau pembagi itu pembuat 0, berarti ini kalau saya ambil yang ini ya, yang x min 1 nggak usah karena ini sisanya 0 ya. Kita ambil yang x plus 1 nya ya. Kalau ini sama dengan 0, berarti x nya sama dengan min 1. Nah, kita masukin f min 1 ya, x nya diganti semuanya min 1. Nah, otomatis sama dengan, ini pasti 0 ya, karena kan min 1 tambah 1 0, ini 0. Terus masukin ke sini nih ya, min 1 dikurang 1 jadi min 2k ya, min 2k. Nah, berarti jadi min setengah f min 1 sama dengan k. Nah, k nya dapat kan,
sisanya dapat. Berarti kan yang ditanya ini sisanya, ini yang ditanya kan ya, ini yang ditanya, ini sama ini sama ya. Nah maka k-nya tadi kan ini nih, berarti sisanya adalah min setengah, atau kita tulis min f min 1/2 gitu ya, dikali x min 1 gitu. Ini ada nggak yang seperti ini? Dia pengennya minusnya masuk ke dalam nih, ke dalam x min 1-nya ya. Berarti f min 1/2, ini kalau dikali minus 1 berarti jadi 1 min x gitu. Nah ini kalau saya lihat nih jawabannya yang D nih ya, gitu.